Halo, kali ini saya akan sharing tentang gerak vertikal. Jadi gerak vertikal ini memiliki banyak varian ya, dan banyak rumus sebenarnya. Di sini saya akan mencoba menggunakan satu rumus saja, satu rumus utama ya, saja ada pengembangannya. Nah, mungkin ketika di SMU dulu kita mengenal dua jenis gerak vertikal, yaitu ke atas. Jadi gerak vertikal ke atas disingkat GVA biasanya ya. Vertikal ke atas. Dan gerak jatuh bebas, jadi disingkat GJB itu ya. Gerak jatuh. Dan keduanya terkadang memiliki rumus yang berbeda dan hafalannya agak aneh. Zaman dulu kita juga harus menghafalkan 3 ya, selain persamaan: gerak lurus mendatar, gerak ke atas, vertikal ke atas, dan gerak jatuh bebas. Contoh adalah VT sama dengan min GT, misal seperti itu ya. Kemudian di sini VT sama dengan V0 min GT juga. Ada juga yang bilang plus GT gitu. Dari sini sudah terlihat dulu agak acak-acakan juga. Di sini juga ada VT sama dengan plus GT, itu karena G-nya ke bawah. Hal seperti itu. Tapi ada juga yang sepakat, jadi misal ada semacam akar 2GH di sana, itu juga sudah oke. Nah, jadi memang ada rumus yang bisa dipakai untuk ke atas sekaligus ke bawah. Ingat, gerak vertikal ke atas itu juga pasti turun loh ya. Jadi gerak yang naik pasti suatu saat benarnya akan turun dengan kecepatan misal 20 meter per sekon, itu pasti benarnya turun, kecuali nanti kecepatannya kecepatan lepas dari gravitasi bumi. Agak beda lagi ceritanya. Nah, terus bagaimana rumus yang enak? Kita menggunakan rumus yang dulu. Jadi kita menggunakan VT sama dengan V0 plus HT, X sama dengan X0 plus V0D plus setengah T kuadrat. X ini bisa diganti S ya. Kemudian V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2X. Di sini V-nya di sini kita sebut sebagai fungsi X ya, sebagai fungsi X. Kalau yang dua di atas itu sebagai fungsi T. Nah, kalau S ya berarti V sebagai fungsi S gitu ya. Baik, ini kok jadi gerak mendatar ya, karena ini variabel saja, jangan mensakralkan notasi. Kita bisa saja menghancurkan. Ini kita ganti saja X-nya dengan Y semuanya. Ini Y, kemudian ini Y, maka jadilah kita persamaan yang ini. VT sama dengan V0 plus HT itu sama, kemudian Y sama dengan Y0 plus V0T plus setengah T kuadrat, dan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AY. Nah, itu masih ada masalah lagi. Y itu bukannya H ya Pak ya. Jadi kadang S, kadang H. Jadi ini sebenarnya yang dipakai yang mana gitu. Bisa pakai H, kita juga bisa pakai S. Nah, lagi-lagi jangan mensakralkan notasi. Jadi ini asal konteksnya seperti itu, kita pasti tahu. Nah, dan yang lebih umum ya pakai Y ini. Kemudian loh Pak, bukannya A itu sama dengan G ya? Oke, bisa seperti itu, tetapi mohon dipastikan dulu bahwa G yang kita pakai itu G yang bernilai 9,8 atau 10 yang arahnya ke bawah. Nah, hati-hati di sana. Jadi kenapa kok bukan V sama dengan GT misal? Kenapa kok bukan V sama dengan min GT gitu? Kenapa ada min ya? Karena G-nya nilainya 10 Pak, atau 9,8 Pak, sehingga harus dikasih min agar ke bawah. Nah,
Ini di satu sisi ada yang menggunakan persamaan ini ya. Kemudian ada juga ini untuk gerak jatuh bebas, biasanya menggunakan ini. Nah, ada juga yang V sama dengan V0 min GT untuk gerak vertikal ke atas. Ini juga ada yang menggunakan ini ya. Kemudian anehnya lagi, yang gerak jatuh bebas ada lagi versi yang menggunakan V sama dengan GT saja, karena G-nya nilainya min 10, langsung min 10. Nah, jadi ini yang benar yang mana? Oke, kita pastikan dulu gitu ya. Jadi jangan serta-merta menggunakan rumus, tetapi kita nggak tahu konteksnya gitu ya. Jadi paling aman kita kembali ke rumus asal. Jadi oke, misal kita menggunakan V0 plus AT di sini, maka kita harus menyadari bahwa percepatan di gerak itu, jika geraknya vertikal ke atas ke bawah, A-nya itu ya kita isi dengan nilai G. Kemudian nilainya adalah misal min 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi kita menggunakan nilai itu. Hati-hati nanti di sini ya. Min 98. Ini nggak jelas sekali, jelek sekali. G sama dengan 9,8. Oh, salah, ulang. G minus 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, orang ribet ya. Jadi kita harus menyadari itu, dan kemudian kita juga mulai konsisten menggunakan, oke, di sini saya akan menggunakan sumu Y, ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Memangnya ada Y yang negatif, secara tidak sadar kita waktu SMU melakukan itu ya. Ketika kita menggunakan G-nya 10, kemudian kita menggunakan rumus V sama dengan min GT misal, atau V0 min GT, itu sudah secara tidak sadar kita menggunakan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Itu sebenarnya nilainya, tapi harusnya ada arahnya ya, ke bawah, sehingga jika kita menggunakan 10 positif, maka kita menganggap arah ke bawah itu arah positif. Seperti itu. Loh Pak, bukannya ketinggiannya memang gitu. Oke, kita harus membedakan antara jarak. Jadi jarak itu positif semua ya. Kita nggak bisa berapa jarak, misal kalau kita punya arah ya, arah yang berlawanan itu enaknya mana? Oke, dari Jogja itu ke Surabaya itu kalau di peta ya kita lihat, ke Surabaya itu ke kanan, ke Jakarta itu ke kiri, sekitar sama-sama jaraknya sekitar 300 kilometeran ya. Jadi oke, jarak Jogja ke Surabaya berapa? 300, karena kita menganggap ke kanan. Jarak Jogja ke Jakarta minus 300 km, nggak ada minusnya ya, ke kanan sama kiri sama-sama misal 300 km, ke Surabaya juga 300 km. Sama juga dengan ketinggian, kedalaman itu positif semua, karena itu jaraknya, jadi nilainya. Arahnya baru jarak, misal sumur ini 10 meter ke bawah. Kalau kita lihat dari sisi fisika, dari kerangka acuan, maka sumur itu posisi dasar sumur adalah minus 10 meter, karena kita di titik nolnya, titik nol di tanah. Kemudian kalau ke atas pohon kelapa itu tingginya 10 meter. Jadi kita menggunakan itu. Misal kita konsisten di nilai itu dengan arah Y positif, maka kita bisa dengan merdeka menggunakan rumus ini. Jadi kita bisa menggunakannya dimanapun, entah mendatar atau vertikal. Baik, jadi pastikan kita menggunakan ini.
Jadi rumus jadinya cuma ini Pak, nggak pakai G-Gian. Oh tidak, jadi ganti saja nanti G-nya dengan min 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi misal kita ingin menulis VT sama dengan V0 plus AT, kemudian kita ingin menjadikan itu gerak vertikal atau gerak jatuh bebas, tergantung sistemnya ya. Kita bisa saja menggunakan V0 plus, lihat jika G-nya kita masukkan, A-nya itu kan G, min 9,8 T, lihat otomatis nanti jadi minus, ya kan? Jadi tanda ini, tanda di sini otomatis akan menjadi minus. Jadi sudah aman. Kemudian misal ini adalah gerak vertikal ke atas ya. Bagaimana jika gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas kan misal dilepas saja sehingga jatuh bebas, tidak dipaksa diturun ke bawah. Itu kita bisa menggunakan VT sama dengan langsung saja min 9,8 T. Nah, ini asal mulanya rumus VT sama dengan min GT atau VT sama dengan GT saja. Lebih ribet kan? Akan lebih masuk akal jika kita langsung menggunakan ini. Masukkan saja min 9,8, atau jika ingin lebih enak menghitung, gunakan angka 10. Pendekatan tapi terlalu jauh. Baik, jadi kita bisa menggunakan itu. Nah, ada beberapa rumus-rumus spesial yang bisa diturunkan ya dari gerak vertikal ini. Yang pertama adalah ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum berarti kita bisa menggunakan rumus yang ketiga, rumus dasar ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AY. Ketinggian maksimum kita bisa membayangkan ketika kita melempar ke atas dengan kecepatan awal ya. Karena saya melempar ke atas Pak, kecepatannya berapa? Nggak ada kecepatan awalnya. Kok bisa ke atas ya? Jadi gerak vertikal ke atas harus punya kecepatan awal. Nah, ketika tinggi maksimum itu kan berarti ketika benda dari arahnya ke atas menuju ke bawah. Jadi titik di mana benda itu arahnya berbalik. Jadi dari awas. Nah, ketika mau balik kan ada suatu saat kecepatannya 0 karena awalnya kecepatannya arahnya ke atas positif, kemudian arahnya ke bawah negatif. Nah, dari positif ke negatif kan melewati 0. Nah, itu adalah titik di mana kecepatannya 0, itu adalah ketinggian maksimum. Maka kita bisa menggunakan ini. Jadi kemudian kita bisa set di sana min V0 kuadrat sama dengan 2AY. Kemudian di sini kita bisa mencari Y-nya sama dengan min V0 kuadrat per 2A. Nah, lagi-lagi di sini kontroversial. Kok ketinggian maksimumnya negatif? Ingat, kita punya G-nya min 9,8. Jadi jika kita memasukkan si nilai G tadi min 9,8 meter per sekon kuadrat, maka kita akan punya min V0 kuadrat per 2 min 9,8, maka kita akan punya nilai yang positif juga kan. Jadi kita akan punya V0 kuadrat 2 9,8. Oke. Sehingga ada rumus di mana kita akan punya ketinggian maksimum seperti ini. Ini adalah rumus. Jadi dengan G nilainya adalah 9,8. G yang di sini nilainya positif, nilainya. Nilai bukan arahnya. Jadi karena H itu juga jarak, jadi nilai juga. G kita menggunakan nilai G-nya juga. Jadi H itu nilai di sini besarnya ya, vektor kan punya besar dan arah. Kita melihat besarnya ya. Besarnya berapa? Besar. Oke. Ini harus digunakan dengan hati-hati, tapi kalau kepepet ya sudah langsung
masukkan saja oke, rumus jadi V0 kuadrat plus 2G. Asal mulanya juga dari rumus yang dasar itu. Baik, ada lagi kecepatan saat menyentuh tanah. Ini biasanya berlaku di gerak jatuh bebas, karena kalau di gerak vertikal ke atas, jika kecepatan awalnya misal 10 meter per sekon, ketika menyentuh ke tanah pasti juga 10 meter per sekon, simetris kan, jika hambatan udara diabaikan. Di kinematika ini kita menggunakan sistem yang hambatan udaranya diabaikan, sehingga kita tidak perlu repot-repot menghitung. Jika dari permukaan tanah kita tembakan ke atas dengan kecepatan 15 meter per sekon, berapa kecepatannya saat di permukaan tanah lagi? Oke, ya sama, besarnya sama, 15 meter per sekon. Arahnya yang berbeda. Jadi pertama ketika awal gerak vertikal ke atas, kecepatannya 15 meter per sekon plus karena arahnya ke atas. Ketika menyentuh tanah, kecepatannya 15 meter per sekon minus arahnya ke bawah. Oke, seperti itu. Jadi di sini hal yang sama terjadi, dan karena ini gerak jatuh bebas, kita menggunakan ini gerak jatuh bebas. Karena jatuh bebas tidak dipaksa, maka kecepatan awalnya kan 0, dilepas saja itu kan kita nggak dorong ke bawah, jadi kecepatannya 0 kecepatan awalnya, sehingga kita bisa menggunakannya seperti ini, 2AY. Kemudian ini kecepatan saat menyentuh tanah. Oke, sehingga V yang dicari kan akar 2AY. Jika kita masukkan 2G-nya, aduh, min 9,8, kok negatif ya? Tapi ingat, Y di sini adalah sistem fisik kita. Y, kecepatan saat menyentuh tanah, berarti perpindahannya ke bawah, sehingga itu negatif kan. Jadi kalau kita lihat dari atas, karena V0 kan di titik awal ya, V0 di sini, misal saya menggambar bendanya di sini dengan ketinggian H misal, dengan ketinggian, gambar saya jelek sekali. Oke, saya hapus ininya. Lurus. Yes. Dengan ketinggian H, ketika di titik sini kita bisa menganggap Y-nya itu sama dengan 0. Kita anggap Y-nya sama dengan 0, bukan H ya, hanya ada ya, tapi kita anggap di situ Y sama dengan 0 jika kita mengacu pada rumus dasar. Y-nya sama dengan 0, kemudian ketika ke sana Y-nya bernilai negatif, jadi karena turun. Oke. Sehingga kita bisa menulis di sini hanya itu adalah Y-nya kita gunakan min H, tapi hanya sendiri belum tahu ya. Jadi jarak H ke sini itu, jarak dari sini ke sini itu jika dilihat dari perspektif Y itu, misal Y saat H itu, Y saat H itu nilainya adalah minus H, perpindahannya adalah minus H, tapi nilainya besarnya adalah H. Ingat, jarak dan perpindahannya beda, ada arahnya. Oke, sehingga kita dengan aman, karena kita hanya menulis nilai saja, kita akan menggunakan 2G, besarnya nilai G, dan H, besarnya nilai H, akar 2GH. Kalaupun kita tulis minus-minus gitu juga bisa, kita masukkan langsung. Oke. Jadi rumus akar 2GH didapatkan dari situ. Dan lagi-lagi, ketika Anda sedang kepepet, bisa saja langsung menggunakan rumus ini. Tapi harus diingat, nanti ada sebuah sistem di mana ketika kepepet pun kita juga harus terpaksa menurunkan rumus dari awal, karena rumusnya mungkin bukan akar 2GH lagi ketika misal ada
hambatan udara, semacam itu. Ini rumus ini berlaku ketika hambatan udara diabaikan. Oke. Jadi kita akan punya H maksimum ketika gravitasitas V0 kuadrat per 2G dan kecepatan saat menyentuh tanah dari ketinggian tertentu akar 2GH. Oke. Ini teorinya. Bagaimana prakteknya? Oke, saya sudah menyiapkan sebuah ini ya, simulasi perhitungan menggunakan Excel. Saya menggunakan rumus dasar. Jadi menggunakan rumus dasar dengan waktu awalnya adalah 0, V-nya adalah 0, dan Y adalah 0. Bisa dibayangkan ya, misal kita di sebuah tempat, mungkin di sumur gitu ya, di sumur, kita kan di atas tanah, nah, ke bawahnya negatif, anggap seperti itu. Atau kita berada di tebing, tapi di tebing nanti bisa protes, di bawahnya itu yang Y-nya sama dengan 0. Oke, kalau kita di sini, di tepi sumur, kita menggunakan tempat berpijak kita itu sebagai Y0. Gerak jatuh bebas kita lepaskan, artinya tanpa kecepatan awal. Jadi kecepatan awalnya juga 0 di sini. Y0 dan T0. Oke. Terus ketika kita lepaskan di detik ke setengah, dalam waktu setengah detik, kecepatannya bertambah. Ini dari rumus V0 plus AT. V0 plus AT. Waduh, kok jadi negatif? Iya. Jadi V sama dengan V0 plus AT. Ingat, hanya nilainya min 9,8 meter per sekon kuadrat. Sehingga karena T-nya positif, maka V-nya jadi negatif. Dan V0-nya sama dengan 0 ya. Maka min 9,8 dikalikan 0,5 ya, negatif ya. Oke. Baik, hal yang sama terjadi dengan Y. Y sama dengan Y0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Karena V0 nya nggak ada, Y0 nya juga nilainya 0. Y0 nya juga nilainya 0, maka ini tinggal setengah 9,8 itu nilainya minus, dan kita punya T kuadrat. T kuadratnya 0,5 kuadrat, sehingga nilainya negatif juga. Kok Y-nya negatif sih? Ya karena ingat jatuh bebas, kita di pinggir sumur, kita lepaskan, turun arah ke bawah, itu negatif. Oke. Jadi anggap saja sebagai masuk ke dalam sumur gitu, sehingga kita akan punya nilai itu. Perhatikan juga, karena G itu sebenarnya adalah percepatan gravitasi. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap waktu, maka kecepatannya berubah karena perubahan kecepatan tiap waktu. Perhatikan di sini min 49 setengah detik berikutnya min 9,8 dan seterusnya ke sana. Hal yang sama terjadi dengan Y ya. Tentu saja pertambahannya semakin cepat ke bawah. Ini kok tidak masuk akal ya, baru 5 detik sudah min 122. Karena ingat, sekali lagi ingat, tidak ada hambatan udara di sistem yang kita tinjau ini. Sehingga ya seperti itulah kenyataannya. Kemudian jika diteruskan sampai 7,5, itu kita sudah punya kecepatan min 73,5 meter per sekon. Bayangkan 75 meter per detik, bukan kilometer per jam ya, meter per detik di sini. Dan kita juga punya kedalaman min 275. Oke. Ini jika bendanya dilepas. Oke. Berikutnya, bagaimana jika nggak kelihatan ya? Oke. Bagaimana jika Y-nya 40? Jadi artinya kita berdiri di tepi sumur, tapi bendanya kita taruh di atas 40 meter di atas. Nah, apa yang terjadi? Perhatikan bahwa V-nya tetap 0 ya, dengan rumus yang sama, maka dia Y-nya akan turun. Jadi dia nilainya seperti ini.
turun, kemudian sampai suatu saat perhatikan bahwa di daerah sini dia nilainya sudah negatif, artinya di sekitar detik antara 2,5 sampai 3 itu dia sudah mencapai permukaan tanah, kemudian lanjut nyebur ke sumur sampai ke sana ya. Oke, ini waktunya saya set sama sampai 7,5 detik ya. Oke, seperti ini. Oke, baik. Terus berikutnya, bagaimana jika kita beri kecepatan awal? Oke, kecepatan awal ke atas ya. Jadi di sini saya set y-nya nilainya 0 dulu, kemudian diberi kecepatan awal 20 meter per sekon. Jadi dari permukaan tanah kita lempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Apa yang terjadi? Perhatikan bahwa y-nya naik dulu. Kenapa? Karena ada kecepatan ke atas, maka ada pertambahan y ke atas. Tapi perlu diingat bahwa v, kecepatan ke atasnya itu semakin berkurang, jadi dari 20 menjadi 15, jadi 10, jadi 0. Oke. Ketika masih ada pertambahan, masih ada kecepatan positif, stop dulu ya. Stop. Kameranya, memorinya habis. Baik, sampai mana tadi? Oke. Dari kecepatan yang bertambah ya. Oke, perhatikan di daerah T sama dengan 2 sini. Kecepatannya 0,4, kecil sekali. Tapi perhatikan bahwa y-nya masih bertambah ya. Oke, masih bertambah dari 18 ke 20. Tetapi ketika beranjak ke setengah detik berikutnya, 4,5, maka perhatikan. Jadi kelihatan karena kecepatannya negatif, itu artinya bendanya turun ya, dari 20 menjadi 19 ketinggiannya. 15, 9,975 ketinggiannya. Saya bilang ketinggian artinya masih di atas permukaan, tapi arahnya sudah ke bawah. Dari teman tahu ke bawah, dari kecepatan yang negatif. Oke. Kemudian ada suatu saat, perhatikan di detik antara 4 dan 45 ya. Di sana itu terjadi itu. Di detik keempat dia masih 1,6, artinya masih di atas permukaan tanah. Kemudian di detik berikutnya, setengah detik berikutnya 9,225 di bawah permukaan, artinya sudah negatif, atau kita sudah menyebutnya sebagai kedalaman. Oke. Kalau kita menyebut di y-nya adalah minus 9,225. Kalau kedalaman kita sebut saja nilainya 9,225 meter. Dan lanjut terus hingga ke bawah dan seterusnya. Jadi gerak vertikal ke atas dan gerak jatuh bebas itu kita bisa menggunakan rumus yang sama. Jadi tidak perlu menghafal bertele-tele itu, tapi tetap saja harus menghafal rumus yang dasar itu ya. Oke. Jadi demikian, semoga dimengerti. Kemudian jika masih bingung silakan tanya secara langsung di WA gitu juga bisa, atau di komentar jika mau, jika tidak juga langsung saja nggak apa-apa. Oke, demikian dari saya untuk kali ini.